Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, kita buka dengan bacaan buku Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita akan mengadakan ini rencananya rapat ini akan diadakan tiap bulan, Pak Ketua. Sebab ini kan untuk mengantisipasi teman-teman yang susah dikumpulkan, juga tempat yang memang berjauhan, kesibukan juga yang menghalangi kita. Kan sebagian besar kita adalah kerja. Jadi nanti kita rencananya mohon persetujuannya diadakan rapat bulanan ini tiap tengah bulan. Gimana? Tiap tengah bulan, Pak ya. Nah, kita nanti rapatnya kita model kayak podcast, diskusi, terus lalu membahas program-program yang akan kita lanjutkan atau kita inginkan, atau nanti mungkin kalau mungkin nanti Pak Ketua DPC bisa datang, Amin. mudah-mudahan kita bisa mapping programnya apa DPC kita. Sebab Bapak DPC kita ini kan dekat sama Bapak Wali. Jadi kita itu kalau mau ada program gini, apalagi ini kebetulan ketua DPC kita itu ada di daerah Pakar juga, daerah Dapil 5, dapilnya Mas Agus. Kalau rukun ikut Dapil 3. Aduh, kasihan Mas Agus ini, Mas Agus. Sebetulnya Mas Agus ini yang kita ancang-ancang ini. Tapi tenang, nanti ada kok. Mas Agus, Mas Yuri juga ada. Demikian ini pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya kita ada sambutan dari Bapak Ketua GBK Surabaya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman GBK, meskipun ya hadir ya lumayan, ya kita jangan sampai patah semangat. Yang kami hormati teman-teman GBK yang hadir di sini, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani dan bisa berkumpul yang penuh barokah, tempat yang penuh barokah ini. Selawat dan salam ya, kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Ya, jadi rapat GBK ini sebenarnya ini dadakan, tapi nggak dadakan juga karena saya konsultasi sama udah rembukan sama sekretaris, sama bendahara, terus sama teman-teman nih. Ayo kita rapatkan. Ya udah, kapan bisanya? Ya alhamdulillah sekarang ini bisa. Yang dimaksud tujuan kita rapat yaitu saya pengen pembentukan PAD lagi gitu. Karena apa? Karena memang dari kesalahan itu dari kita juga, dari saya juga. Karena apa? PAD sebelum mustab itu sudah terbentuk. Cuma karena itu berketepatan dengan pilkada, dikira sama teman-teman yang PAD itu dikira cuma momennya cuma pilkada aja gitu. Setelah itu dia nggak aktif sama sekali.
Bahkan saya sudah ngasih kaos GPK itu, udah ketua sekretaris di seluruh Surabaya udah tercover semua, udah tersampaikan semua. Sekarang nggak ada semua, ya itu repotnya. Karena apa? Karena memang GPK ini memang minim kegiatan, memang tak akuin minim kegiatan. Kegiatannya cuma kalau ada pengawalan, yang datang ya kira-kira ya itu aja gitu. Yang sekiranya dapat bayaran semua semangat dan gitu. Dan ketika kita mau mengadakan rapat, kayak gini pertemuan ya susah akhirnya ya gitu. Jadi ini kan yang datang gini kan udah lengkap sebenarnya dari dapil masing-masing ini. Kayak Pak Agus ini di dapil 5, Rewel dapil 2, Pak Akbar ini dapil 3, Hausi dapil 2 juga. Tinggal dapil 4 sama dapil 4 tak ya Pak Akbar ya? Iya, dapil 4 ini kan ada. Nah ini enaknya gimana ini tentang PAC ini? Ayo kita sama-sama untuk merekrut PAC yang di dapil kita. Nah, setelah nanti dapat merekrut PAC, kumpulkan, itu jangan asal-asalan. Jadi diminta KTP dan nomor HP disetorkan ke sekretaris apa Fauzi apa saya gitu. Nanti dimasukkan ke grup. Ya nanti programnya GPK nanti terbentuk setelah PAC terbentuk gitu. Jadi maksudnya, jadi kita kalau ada PAC, ketua DPD itu mau ngasih program di tiap PAC tersebut. Jadi karena apa? Program dari Pemkot itu banyak untuk kepemudaan. Jadi kepemudaan paling gampang untuk mencari program dari Pemkot gitu loh. Jadi sangat perlu Pemkot itu untuk menggandeng kepemudaan yang ada di Surabaya, terutama DPK ini, gerakan kepemudaan gitu loh. Jadi emang kalau kita nggak terbentuk PAC, jadi nanti kesannya gimana orang-orang Pemkot, terutama Pak Wali, gimana orangnya DPK ini? Mau saya ngasih program gimana orang nggak ada kepengurusan dari PAC? Nggak apa-apa, kita bentuk ketua sekretaris bendara aja dulu, 3. Nanti kalau setelah 3 orang ini aktif, insya Allah dia bisa merekrut dari kelurahan masing-masing. Nah, nanti kalau udah terbentuk kelurahan masing-masing, insya Allah, jadi P3 nanti kalau ada pemilihan, besok pemilihan, momen pemilihan, jadi kita nggak susah untuk mencarikan saksi. Jadi yang dijadikan saksi-saksi P3 itu nanti yang di TPS yaitu kepemudaan GPK ini yang berandil gitu. Kalau umpama udah terisi di TPS saksi-saksi GPK, insya Allah P3 ini menambah suara. Jelas itu. Masa saksi nggak mau nyoblos P3 kan nggak mungkin kan. Pasti saksi dari P3 ya harus nyoblos P3 kan gitu. Maksudnya gitu. Nah, nanti ya monggo nanti apa aja nanti yang diutarakan monggo nanti kita bicarakan di rembuk di sini. Ini berhubung masih minim, ya nggak apa-apa, kita jangan patah semangat. Ayo, kayak yang GPK kemarin yang kita musdak itu, GPK bangkit, P3 menang, yes kan gitu. Kalau kan didasari dari kita, ya P3 nanti ya itu aja. Gitu. Ya nanti kalau umpama terbentuk PAC, kalau dapil 5 ini kan PAC-nya kan banyak ini, itu insya Allah enak itu yang nyari itu. Masa susah Pak Agus? Kan enggak kan diri per-kecamatan itu siapkan. Insya Allah memang janjinya Pak DPD itu mau ngasih ke program-program itu. Tapi kita nanti lihat apa GPK ini sebenarnya bukan tim pemenangan. GPK itu mempersiapkan untuk menjadi kader-kader selanjutnya gitu. Jadi ketika nanti apa istilahnya SDM dari P3 lah. Gitu. Jadi memang GPK itu membentuk untuk selanjutnya, yaitu terutama dari ketua PAC GPK. Memang kalau memang dia royal, tidak punya keahlian,
nggak mungkin dia tuh naik jabatan nanti setelah ya mungkin sampai jadi caleg kan gitu, jadi legislatif kan DPR. Kalau sambutannya ketua PW udah jelas, DPK itu bukan jadi tim pemenangan, DPK itu jadi laboratorium. Jadi untuk mencari bibit yang dari daerah gitu. Jadi kita mencari yang pemuda yang semangat untuk ya jangan bicara politik aja dulu gitu. GPK itu bicara apa kita dulu, kegiatan apa GPK nanti. Makanya saya pengen teman-teman ini katanya punya kegiatan, katanya ada pencak silat, nah, diarahkan gitu apa UMKM kan gitu, ketenaga kerjaan, bisa merangsang untuk pemuda masuk BPPK dalam daerah gitu. Santai aja, diskusi. Ya udah gitu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selanjutnya ya sharing nggak apa-apa ini. Pak Fauzi mungkin. Bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para teman-teman DPK Surabaya, khususnya Bapak Ketua, Bapak Darmudi, yang sangat saya hormati, dan juga Sekjen Bapak Haji Amin. Pada malam hari ini kan kita mengadakan rapat terbatas sebetulnya, dan memang rapat ini bisa dikategorikan mendadak. Kita kan boleh untuk mengusulkan, mengkritik, tapi artinya mengkritik membangun. Satu saran saya, ke depan kalau memang diadakan rapat, jadwal sebelum 1 minggu kita sudah ada woro-woro. Artinya kita kan nggak tahu kegiatannya teman-teman itu ada apa di 1 minggu kemarin. Kalau kita dari kurang 1 minggu mungkin ada persiapan. Gimana, Pak? Kedua, tadi Pak Ketua mengenai pembentukan PAC. Menurut saya alangkah baiknya kita membentuk awal ini, kita membentuk Kordapil dulu. Jadi fungsi Kordapil itu nanti ketua Kordapil akan membentuk dengan sendirinya PAC. Jadi Pak Ketua tidak repot-repot untuk artinya melacak mana PAC. Kita hanya mengumpulkan Kordapil, siapa yang siap menjadi Kordapil. Disitulah setelah Kordapil ada, PAC ada, barulah Kortel. Mungkin langkah awal menurut saya di situ. Kita bentuk Kordapil dulu, dan ini juga selama ini GPK menurut saya 1 tahun lebih vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Paling tidak kegiatannya kita ya tadi kata Pak Ketua, kalau nggak ada event sudah ya kita ngumpulnya hanya di situ saja. Dan saya sepakat kalau 1 bulan atau 2 minggu 1 kali kita adakan pertemuan. Kenapa? Biar GPK hidup. Artinya kesinambungan silaturahmi bukan hanya di event saja. Jika ada penjagaan, lalu kita ada kerja. Selama ini kan kita hanya bertemu, ada penjagaan. Terus untuk menindaklanjuti agenda kita 1 bulan 1 kali, mungkin kita perlu dengan teman-teman yang ada pada malam hari ini. Yang tidak hadir nanti kita sampaikan saja bahwa seberapa isinya. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Ketua. Usulan saya 1,
bentuklah Pordapil dulu sebelum PAC. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi aman kitab syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Ketua Pak Tarmizi selaku Ketua ini saya hormati dan tim saya yang juga saya biarkan dan teman-teman semuanya yang hadir di sini, ya, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saya selaku muslim mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Teman-teman sekalian, di dalam rapat terbatas ini mungkin perlu saya usulkan kembali, merefresh kembali apa yang sudah disampaikan dalam 1 bulan ke belakang. Jadi 1 bulan ke belakang itu refresh kita adalah satu, bagaimana kita untuk penguatan struktural dan reorganisasi daripada pengurus daripada GPK itu sendiri. Tema pada malam hari ini harus jelas, teman-teman, mohon izin. Jadi supaya tidak mengambang, tidak membias, artinya kita bisa fokus dalam apa yang menjadikan agenda malam ini. Tagline kita malam ini judulnya, temanya harus jelas. Jadi tema hari ini mungkin Pak Sek mungkin saya perlu sampaikan atau Pak Bendara adalah satu, bagaimana kita membangun kesadaran generasi muda untuk bersatu dalam mewujudkan kemajuan dengan semangat pemenang. Itu tema malam hari ini. Jadi kita harus meyakini bahwasanya kesadaran itu penting. Tanpa kesadaran kita tidak bisa membangun apa yang menjadikan visi misi kita. Visi misi kita apa Pak Akbar? Ya kita apa yang sudah disampaikan sama Pak Ketua tentang kepemudaan. Tagline kita adalah muda menentukan. Bagaimana kita seorang pemuda, seorang generasi penerus, pemuda dalam hal ini bisa mengambil tongkat estafet kita ke depan. Sehingga apa yang kita menjadikan cita-cita kita itu bisa terwujud. Nah, yang kedua, rasa persatuan. Kita harus galak. Saya mohon izin Pak Ketua hanya seorang figur. Tetapi kalau kita tidak support dengan apa yang menjadikan keinginannya, visinya, dengan bersama-sama, dengan persatuan, saya kira sulit. Maka dari itu, di rapat ini, ayo kita menyamakan frekuensi terlebih dahulu. Kita harus menyamakan, ibaratnya volumenya. Kita sama-sama. Dengan cara apa? Ya satu, itu tadi yang disampaikan daripada Pak Bendara, bagaimana kita sebelum menyampaikan pada tujuan kita, target kita, yaitu tentang pembentukan PAC, kita ada yang namanya segmen Kordapil. Tetapi saya menambahkan aja, mohon izin teman-teman, di dalam runtutan skema daripada daerah. Jadi gini, daerah itu adalah menentukan siapa cepat dia yang dapat. Mohon izin, siapa cepat dia yang dapat. Di politik itu seperti itu. Di dalam pergerakan itu seperti itu. Artinya apa? Daerah adalah yang menentukan. Muda juga menentukan bagaimana kita bergerak dengan generasi muda untuk menguasai daerah. Daerah kuat, negara itu kuat. Organisasi itu kuat. Nah, disupport dengan apa Pak Akbar? Dengan SDM. Dengan pemantapan daripada apa yang menjadikan keinginan daripada apa yang tujuan kita ke depan yang akan kita capai. Jadi kuasai daerah dulu. Nah, Kordapil ini adalah mengawali daripada daerah pilihan-pilihan itu tadi. Tetapi saya menyarankan lagi, setelah ada Kordapil itu harus ada Korcam. Kenapa Korcam? Korcam ini nanti berkoordinasi dengan Kordapil untuk membentuk Korkel. Nah, Korkel itu adalah bentukan daripada untuk membentuk daripada PAC itu tadi. Ya, mohon izin,
kita membentuk seseorang, bukan asal comot. Tuh, cek comot, cek comot, cek comot. Nah, fatalnya ketika dia tidak tahu visi, misi kita ke depan, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Sudah salah, pahamnya juga salah teman-teman. Akhirnya bentuk-bentuk gitu. Akhirnya apa? Jangan sampai kita itu bahasa orang Jawa itu gundul jaga-jaga. Jadi kalau itu agak susah. Ya, pahamnya yang salah. Karena apa? Tidak diberikan pemahaman terlebih dahulu. Lah, dibentuknya Kordapil, dibentuknya Korcam adalah untuk membentuk daripada Korkel atau PAC itu tadi. Lah, kriterianya kita seperti apa Pak Akbar? Ya satu, nanti kita tentukan di rapat ini. Apakah hanya KSB saja atau apa hanya karena apa harus seluruhnya struktural yang ada. Lah nanti ditentukan daripada pembentukan daripada rapat ini. Ketentuannya seperti apa? Apa PAC itu hanya ketua sekretaris atau ketua sekretaris bendara atau apa atau ketuanya saja? Ya, terserah nanti teman-teman. Tapi yang terpenting di sini adalah satu, bagaimana kita menguasai daerah. Dan tak luput, kemarin saya sudah sampaikan di dalam rapat, kita harus berkoordinasi terhadap koordinator daripada lingkungan. Siapa itu Pak Akbar? D dan RW. Sekarang saya mau tanya teman-teman, yang punya kuasa massa itu RT atau RW? Yang jelas RT. Karena dia yang mempunyai kendali di situ. Nah, kita harus bisa untuk mendekat kepada stakeholder, tokoh utama daripada masyarakat. Sehingga apa? Pergerakan kita enak. Ya. Jadi pembentukan PAC itu syarat mutlak. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan pendekatan-pendekatan emosi, ya persuasi. Sehingga apa? Rangkaian kita ke depan jelas gitu. Jalan kita ke depan jelas. Nah, harapan saya terkait itu semua ya kita harus bisa menyamakan frekuensi lagi. Ya, jangan sampai nanti pada waktu hari hanya bingung apa yang harus kita lakukan. Minimal kalau saya sih lebih baik ketua sekretaris bendara. Dan itu pun tidak sulit mencari 3 orang. Karena apa? Karena bentuk yang namanya koordinasi yang intens. Maka dari itu dari setiap bulan ini kita harus merapatkan barisan. Untuk apa? Untuk menekankan daripada garis struktural atau penguatan struktural itu sampai melalui daripada akar-akar tim kita. Sehingga GPK itu kuat. Ya, sehingga GPK itu kuat. Nah, yang kedua, kita harus punya semangat. Semangat kita adalah satu, bagaimana kita bisa menang. Ini saya mohon izin Pak Ketua, mohon izin Pak Cek. Tagline kita adalah kalau kita ngomong GPK, kita harus berbicara bersatu, bergerak, maju. Jadi semangat itu dulu. Jadi kalau jangan sampai kalau kita ngomong GPK, diam aja. GPK bersatu, bergerak, maju, menang. Bukan. Kalau dari hasil muslim kemarin itu ya, Ini usulnya. ketika bangkit, Iya. ketika menang, ketika jaya. Jadi mohon izin. ketika Iya. menang. Tapi ini usulan kita, usulan saya. Kalau diterima, monggo. Kalau tidak, ya. Kan ini hanya usulan. Tapi bagi saya berpikirnya itu simpel. Di lapangan itu kita itu harus bersatu. Di lapangan itu kita harus ada bandwidth daripada otak kita. Sehingga kita itu berjuang itu dengan semangat. Tagline-nya jelas dulu teman-teman. Betul. Jadi kalau kita bergerak di lapangan, GPK bersatu, bergerak, maju. Nah, gitu. Itu toh. Target kita, hasil akhirnya adalah menang. Ibarat sepak bola, mohon izin. Yang dikuasai skill atau ujung-ujungnya gol. Pasti ujung-ujungnya gol. Nah, kita ini juga berpikir seperti itu. Ujung-ujungnya gol, ujung-ujungnya menang. Akhirnya lebih baik. Iya. Ya kira maju ya Pak. Bersatu, bergerak, maju. Jangan Udah, itu Pak. selesai. Berarti kita tagline-nya GPK Surabaya mempunyai tagline sendiri. Ini usulan OIJ. Jadi iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang lain misal kita beda sendiri. Teman-teman harus gini, mohon izin.
kita ini bukan barangkali. Kita ini partai besar. Kita itu punya wibawa. Jadi jangan sampai kita mencuitkan diri kita sendiri. Contoh, mohon izin. Yang kedua, bahasan pokok bahasan yang kedua saya, selain daripada penguatan daripada PAC, ya dibentuknya Kordapil, Korcam, dan Korpro. Yang kedua adalah satu, pemantapan atribut. Ya, Saya lihat di lapangan itu masih kurang. Contoh, Betul, kurang. contoh, Sangat kurang. bagaimana teman-teman itu, saya ketika waktu rapat di Hotel Samping, saya lihat ada satgas ini, ada satgas itu. Tapi saya melihat diri saya nggak jelek-jelek amat dengan orang. Artinya apa? Bagaimana saya bisa menempatkan posisi saya sebagai GPK yang mempunyai atribut yang luar biasa, itu jauh di atas rata-rata dia. Dan tidak mengecilkan satgas yang lain. Ya, jangan sampai nanti mau izin real atribut ini dikesampingkan. Jadi lucu-lucuan, mohon izin. Ya, mohon maaf, pakai baju biru. Ini kecil tapi sepele tapi sepolo, tapi dalam hal ini kritik membangun aja, Pak saya, dari teman-teman. Sehingga apa? Performa kita di lapangan itu benar-benar profesional. Kita kemarin sudah membahas yang namanya SIP. SIP itu apa Pak? Ya. SIP itu adalah santun, punya integritas profesional. Jadi harapan saya teman-teman di lapangan yakin pada apa yang sudah dilakukan teman-teman. Ya. Terpaut daripada apa dan bagaimana, ya menunggu komando lebih lanjut. Tapi harapan saya penetapan atribut, penyesuaian baik apa dan emblem apa, kemudian baju dan segala macam ini harus satu suara, satu sinergitas, sehingga orang melihat itu juga mohon maaf nggak tidak GPK tidak. Jadi harapan saya, ayo kita sama-sama, kalau tagline kita itu ke depan itu bisa meyakinkan diri kita itu untuk berhasil, ya ayo kita bersatu untuk bergerak bersama. Ya. Bersatu kita kuat, bersama kita ya, bersama kita menang. Tagline kita kan menang, ingin menang. Bersatu bergerak maju. Ya, itu. Jadi itu. Yang ketiga, teman-teman, adalah program. Program ini juga harus jelas. GPK itu mau dibawa kemana? Program apa? Kemarin kita sudah singgung kompak. Kompak itu apa Pak Guan? Kompak itu adalah komunitas apa? Komunitas pemuda Lupa. Kompak. Jadi nanti dalam agenda Komunitas pendekar Ka'bah. komunitas pendekar Ka'bah. Nah itu. Jadi komunitas pendekar Ka'bah itu apa? Kita ini kesatria. Jadi jangan sampai kita itu disandingkan dengan jiwa-jiwa yang modelnya itu kalanya sikat-sikat. Seorang kesatria itu mau itu pimpinan sama juga. Komunitas apa? Komunitas pendekar Ka'bah itu adalah satu, bagaimana kita menciptakan sosok seorang pendekar. Bela diri yang saat ini ada di Indonesia itu yang paling kita sangat-sangat kita lestarikan adalah pencaksilat. Bagaimana kita untuk bisa belajar pencaksilat? Pencaksilat itu, mohon izin teman-teman, budaya kita sendiri. Di dalam olahraga, pencaksilat itu sudah mendunia, sudah masuk dalam Olympic Games. Ya, kita harus mengenalkan itu sebagai budaya. GPK itu salah satu penggiat untuk kesehatan, dalam kesehatan, program kesehatan itu mewujudkan apa? Mewujudkan budaya, mewujudkan daripada apa yang menjadikan pelestarian budaya. Nah, kompak itu adalah salah satu bentuk program. Sesekali kita membentuk yang namanya PAC. Nah, PAC ini bisa dibentuk dengan program-program melalui apa? Melalui daripada olahraga.
tidak tampak, tapi di situ kita bisa menyeret para generasi muda, para milenial, para istilahnya pilih sepuh untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi sehingga kompak ini benar-benar apa ya, menjadikan skala internasional. Dan itu harus ditampilkan dan bagaimana iya, dan bagaimana cara ya kita belajar. Ada ruang kosong untuk kita belajar. Kita harus menanggalkan jadi diri kita, ikut kita untuk kita kosongkan gelas kita untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga teman-teman dalam membentuk watak daripada resume atau apapun bentuknya, organisasi apapun terbentuk secara mental. Nah, itu sesekali daripada keolahragaan atau mungkin daripada budaya. Yang kedua terkait mengenai masalah ekonomi, yaitu UMKM. Nah, UMKM ini penting teman-teman. Bagaimana kita untuk bisa menciptakan komunitas. Kita ciptakan komunitas pasti akan ketemu orang-orang yang berbeda. Betul. Tapi sevisi. Lah, bagaimana kita menciptakan kami? Kami itu apa Pak Akbar? Kami itu adalah komunitas usaha mikro Indonesia. Nah, tujuannya apa? Untuk menggait bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu bisa ada wadah untuk mengaspirasikan daripada impiannya, daripada dia untuk berusaha. Contoh pembuatan MIB, pembuatan apa dan segala macamnya, ya, packagingnya, ya, packaging, kemudian rasa apa dan segala. Nah itu nanti di brand, di label, di apa, nah dimunculkanlah di kita, sehingga nanti teman-teman bisa ada program khusus, ya. Dan terakhir teman-teman, saya mohon maaf terlalu banyak saya berbicara. Yang terakhir adalah jadi yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana ya, Kopi deh. ya, saya lanjutkan. Izin. Jadi terima kasih atas rawuhipun Bapak Ketua DPC Bapak. Semoga sehat selalu. Barokah selalu kita semua. Jadi terakhir yang perlu saya sampaikan, mohon izin Pak Ketua, tadi sudah saya sampaikan beberapa item-item terkait mengenai masalah podcast malam hari ini. Judulnya malam hari ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua adalah satu, bagaimana kita membangun kesadaran generasi muda untuk bersatu dalam mewujudkan kemajuan dengan semangat pemenang. Ya, jadi itu. Jadi terakhir teman-teman, hari ini kita dihadapkan era digital. Era digital itu penting sekali. Bagaimana kita untuk masuk di dalam transformasi seperti itu. Nah, kita harapan saya membuat usulan Pak Ketua adanya ESIP RT/RW. ESIP RT/RW apa itu Pak Ketua? ESIP itu adalah E-nya adalah elektronik, S-nya adalah sistem, I adalah informasi, P program, P-nya lagi pemberdayaan, P-nya lagi pembangunan. Jadi itu singkatan ESIP. RT/RW-nya singkatannya apa Pak Akbar? RT/RW-nya adalah singkatannya ruang teknologi retail wirausaha. Jadi di situ terkait data-data teman-teman dalam pergerakan, sehingga nanti pada waktu Kordapil, apa penentuan daripada PAC, berapa pasukan yang ada di situ, berapa keanggotaan kader kepesertaannya, itu bisa cek dengan aplikasi seperti itu. Mewujudkan aplikasi seperti itu ya tidak mudah. Harusnya kita juga satu, kembali lagi pada visi kita, menyamakan frekuensi kita. Dengan cara apa Pak Akbar? Ya itu tadi pesan. Tagline kita malam hari ini adalah satu, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita bergerak, maju, ayo raih kemenangan kita bersama-sama. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini saya menyampaikan usulan pandangan saya. Ibarat orang kata, ya inilah dengar pendapat saya, ya pandangan saya terkait mengenai masalah GPK. Harapan saya GPK bersatu, bergerak, maju,
menang. Itu aja teman-teman bareng-bareng. Terima kasih. Sama-sama ya. GBK bersatu, bergerak, maju, menang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan malam hari ini yang menuju kepada saya cuma ingin memotivasi aja. Saya salut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman GBK semuanya untuk malam hari ini sudah mau melakukan diskusi. Ini suatu kemajuan menurut saya. Karena apa? Diskusi itu pasti menghasilkan sesuatu yang terbaik. Karena dengan diskusi program itu akan jalan. Menjalankan tanpa silaturahmi. Prinsipnya cuma gini. Berpolitik itu komunikasi, konsolidasi, sosialisasi. Kalau ini semuanya berjalan dari tiga ini, insya Allah program itu akan jalan. Kalau salah satu dari tiga ini tidak jalan, program itu nggak akan jalan dimanapun. Jangankan di balok, apapun di tingkat struktural BH, DPC, DPW, DPP, manapun secara organisasi nggak akan jalan. Kenapa saya sampaikan silaturahmi? Silaturahmi ya ini bentuk dari silaturahmi. Dengan akhirnya timbul inisiasi, timbul inovasi. Ya, timbul inovasi ini apa? Akhirnya senjata gagas semua. Nanti disampaikan di mana hasil inovasi itu? Hasil diskusi itu disampaikan kemana? Dikonsolidasikan kemana? Ke Banom-Banom dengan yang PAC apa? PAC program apa yang mau dia sosialisasikan? Dan dari diskusi ini, dari silaturahmi yang terbentuk ini yang tadi menghasilkan apa? Inspirasi, inovasi dalam hidup bersama. Sosialisasi kemana? Ke PAC dengan rantai-rantai dengan sampai yang di struktur tingkat bawah ke masyarakat. Kalau ini sudah berjalan, insya Allah P3 butuh menurut sewu DPC P3 Surabaya sangat perlu dengan semuanya, perlu kehadiran semuanya. Dengan saya harap perlu bergandengan tangan dengan saya yang bergandengan tangan dengan DPC. Karena nanti ini saya minta Banpol ini sudah turun. Dan Banpol ini dalam aturan organisasi, dalam aturan ADART yang partai politik itu yang mempunyai Banpol itu juga wajib dikasih. Tapi yang itu ngapurten, jadi kan harus punya program. Saya sering sampaikan ke Pak Ketua BPK, Pak Darmuji, ayo diskusi bersama-sama. Apa programnya GBK Surabaya? Kalau perlu disusun dalam 1 tahun. Kalau perlu disusun program-program dalam 1 tahun jangan susun. Kalau Banpol turun, meskipun Banpol pun nggak turun, Mas. Kalau jangan punya Pak Darmuji, kalau punya program yang bagus, yang jelas, impact politiknya, meskipun Banpol belum turun, tak talangi di sini, tak kei Mas. Karena kalau program sampai jelas, programnya ada impact politik, nanti sudah saya siapkan. Nanti kita diskusi lagi. Nanti struktural GBK nanti saya perlu diskusi pada uji untuk membahas hal itu. Karena kita juga nanti Banpol itu biar tepat juga sasaran GBK semuanya kalau saya kasih, bukan hanya GBK aja, AMK, terus BPP, IMPI, dan semuanya. Tapi ya itu, kalau programnya nanti kalau Pak Darmuji ya ke depan didiskusi lagi dengan strukturalnya gitu kan.
agar menyusun program-programnya monggo nanti, karena GBK ini ibaratnya GBK ini pemukulnya GBC Pak. Kalau secara teritorial struktural GBK ini kalau di pasukan itu ibaratnya garda terdepan bersama-sama dengan ranting PAC P3 yang ada di masing-masing kelurahan. Nah ini saya harap nanti karena apa program ini nanti saya sinergikan, saya sinkronkan dengan program-programnya PAC dan ranting, dengan nanti dikawal, dengan juga ada bergandingan tangan di situ. Tanpa ada program, tanpa ada aksi ataupun gerakan, mustahil kita bisa besar. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman PAC P3 juga seperti itu. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada program mau ayo kita sampaikan. Ya dari diskusi ini nanti akan timbul solusi. Apa permasalahan-permasalahan dengan apa yang kendalanya GBK, program-programnya apa yang mau dijalankan, terus bagaimana komunikasi ke masyarakat. Monggo ayo kita diskusikan bersama. Saya cuma berharap monggo GBK semakin solid, strukturalnya PAC monggo segera dibentuk, dirapatkan barisan, apa yang mau program apa yang mau dijalankan, monggo saya terbuka 24 jam, saya terbuka untuk dengan semuanya. Saya berharap matur nuwun dengan semuanya atas kehadirannya malam ini. Saya terima kasih, suatu kehormatan bagi saya dengan mengundang saya juga aplaus untuk dengan angkat topi untuk kesulitan malam ini. Monggo diteruskan, P3 siap membackup dengan apapun itu, karena jenengan ini ibaratnya anak saya, masalah apapun, apalagi masalah organisasi intern jenengan GBK, saya siap lahir batin siap. Monggo program-programnya diskusikan, nanti kalau sudah terwujud, monggo diskusi lagi dengan saya akan siap backup merealisasikannya. Dari saya cukup sekian, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah dengan barokah. Sebelum itu mari kita membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita katakan pada malam ini bisa dijawab semua. Amin. Amin. Ya Allah. Waalaikumsalam. Buka Assalamualaikum.